Pemirsa, wilayah Indonesia memiliki indeks risiko tinggi terhadap bencana. Tingginya kejadian bencana telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan serta kehidupan masyarakat. Indonesia pun menghadapi risiko kerugian langsung akibat bencana, antara 20 hingga 50 triliun rupiah tiap tahun. Nah, strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana telah diluncurkan sejak 2018 lalu. Selain dari APBN, salah satu strategi pembiayaan pada fase penanggulangan bencana yakni konsep dana bersama penanggulangan bencana atau pooling fund bencana. Nah, lalu bagaimana implementasinya saat ini dan untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan yang besar dalam penanganan bencana? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, serta pakar pembiayaan risiko bencana ITB, Saud Sagala. Selamat malam Pak Agus dan juga Pak Saud. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio Metro TV. Terima kasih. Kita berangkat dari kondisi bencana yang ada saat ini, yaitu wilayah yang sangat luas begitu ya, di 3 provinsi. Pak Agus, bagaimana dengan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk penanggulangan ini Pak? Apakah di akhir tahun seperti ini, dana dan kebutuhan anggaran itu bisa mencukupi Pak? Ya, jadi dana penanggulangan bencana itu ada berbagai sumber. Yang pertama yang kita sebut sebagai dana rutin atau DIPA. Ini DIPA di akhir tahun biasanya sudah hampir habis gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk penanggulangan darurat bencana tentunya kita punya dana yang kita sebut dengan DSP atau dana siap pakai. Jadi dana siap pakai ini biasanya setiap tahun kita di awal tahun kita dapat 250 miliar. Ini secara otomatis setiap tahun dapat 200 miliar. Tapi kalau di akhir tahun sini kan sudah habis. Jadi anggaran ini nanti kita ajukan ke Kementerian Keuangan. Jadi ini selalu ada biasanya nanti kalau kita BNPB akan menghitung kebutuhannya misalnya untuk penanganan bencana yang ada di Sumatera ini ada berapa. Kemudian akan kita mengajukan ke Kementerian Keuangan untuk nanti dananya akan disalurkan ke BNPB atau ke pihak-pihak yang meminta dana DSP ini. Terlebih kondisi darurat bencana ya, pasti akan dikondisikan begitu ya Pak ya. Pasti ya, nah, kondisikan. Pak Agus, kebutuhan dana itu apa aja sih Pak? Mencakup apa saja yang dibutuhkan? Kalau untuk darurat ini maksudnya, untuk darurat, jadi untuk darurat kita ada 6 kegiatan darurat itu. Pertama adalah untuk kaji cepat. Jadi kita biasa cepat langsung turun ke lapangan melakukan kaji cepat, ada kerusakan, misalnya rumah rusak berapa, korban jiwa berapa, kemudian jembatan rusak berapa dan sebagainya. Kita akan melakukan kaji cepat seperti itu. Dana untuk mendeploy tim gabungan antara BNPB dengan kementerian lembaga terkait, TNI Polri untuk turun ke lapangan untuk melakukan analisis, menghitung dampaknya seberapa. Kemudian dana ini juga digunakan untuk membuat posko atau menentukan membuat pusat komando ya, pusat posko, pusat pendukung dan sebagainya untuk melakukan operasi. Jadi untuk melakukan meeting, untuk operasi kita mendirikan posko. Kemudian juga untuk pemulihan darurat, misalnya ada jalan putus, jembatan rusak, dan tentunya ini dana bukan membangun soal yang permanen tapi untuk membangun yang sementara supaya bisa di ekonomi, bisa jalan, bisa sambung dulu, jembatan bisa sambung dulu. Juga kebutuhan untuk pengungsi, kebutuhan dasar pengungsi seperti permakanan, logistik, kemudian mungkin kebutuhan untuk evakuasi, search and rescue juga kita untuk pendanaan seperti itu. Kira-kira untuk pendanaan seperti itu yang kita butuhkan. Itu kondisi darurat begitu. Kondisi darurat. Beda lagi ketika mitigasi bencana dan juga pemulihan pasca bencananya begitu ya Pak Agus. Nah ini dananya kalau di pra bencana tentunya kita ada dana pencegahan, ada anggaran untuk pencegahan seperti yang kemarin kita lakukan di Jawa. Kita melakukan penanganan bawah untuk mitigasi bencana banjir dan longsor tentunya. Seperti itu adalah dana di depan. Jadi kita ada pelatihan, edukasi, kemudian juga menyusun kebijakan-kebijakan seperti dokumen-dokumen kebijakan dan sebagainya. Itu ada dana bencana atau mungkin seperti misalnya kita mengeruk sungai, membangun tanggul dan sebagainya. Itu adalah dana-dana yang sebelum bencana terjadi. Jadi kalau kita pertama identifikasi jenis bencana, kemudian kita akan melakukan perencanaan dan kemudian akan melakukan pembuangan. Kemudian untuk yang pasca tentunya berbeda. Pasca itu adalah tentunya setelah kejadian bencana seperti sekarang ini kita tentunya akan membangun rumah yang rusak, baik itu rusak berat, rusak sedang, ringan, kemudian juga akan memulihkan jalan-jalan yang putus tentunya dengan jalan yang permanen. Kalau rehabilitasi tentunya jalan permanen. Kita juga akan membangun mungkin rumah sakit yang rusak, bangunan perkantoran yang rusak dan juga jalan, jembatan dan sebagainya. Itu udah pasca. Nanti ada sektor perumahan, sektor infrastruktur, kemudian sosial ekonomi dan sebagainya. Jadi kita perlu anggaran yang cukup besar, saya kira cukup besar. Ya, nah itu menarik ya Pak Saud, bahwa anggarannya cukup besar, apalagi Indonesia ini sangat luas begitu ya, dengan risiko bencana yang juga cukup tinggi. Nah kalau kita berkaca dari negara-negara lain Pak, apakah memang hanya
berdasarkan anggaran belanja negaranya saja yang dipergunakan untuk mengatasi bencana, ataukah sebetulnya ada sumber-sumber lain yang bisa digunakan? Iya, ini pertanyaan yang menarik. Kita perlu mempertimbangkan berbagai sumber ataupun berbagai pendekatan. Jadi secara garis besarnya, di dalam membagi intervensi atau instrumen terhadap pembiayaan, kita membaginya ke dalam retensi atau transfer. Jadi yang pertama retensi itu artinya kalau ada bencana, kita punya uang untuk penanggulangannya. Tetapi ada kadang-kadang bencana yang begitu besar, saya ambil contoh misalkan tsunami atau cuaca yang sangat ekstrim dan lain-lainnya, maka itu mungkin bisa ditanggung oleh pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya transfer risiko. Mungkin saya ambil contoh kalau secara umum masyarakat memiliki misalnya asuransi itu mobil begitu ya, dia tidak tahu bahwa nanti apakah mobilnya akan tabrakan, kecelakaan atau apa, tetapi ada upaya memastikan pihak ketiga yang akan menanggung, yaitu perusahaan asuransi, sehingga ketika terjadi kejadian dia tidak perlu lagi membayar itu, tapi dengan premi tadi bisa melindungi. Nah, dalam konteks kebencanaan sebetulnya ada skema-skema seperti itu, karena beberapa bencana menurut pemodelan resikonya kita bisa hitung, yang sifatnya kemungkinan misalnya banjir di daerah tertentu itu sebetulnya bisa dilihat dari daerah sungainya, gempa ada patahannya, jadi sebetulnya bisa dikaji sehingga transfernya bisa dan retensinya bisa juga dilakukan. Nah, Pak Saud, strategi apa yang ditempuh Indonesia sebetulnya dalam mengatasi kondisi risiko bencana yang tinggi di Indonesia? Kan tidak bisa semuanya hanya ditanggung APBN begitu. Betul. Jadi per 2018 Indonesia memiliki namanya strategi PARB, strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana, di mana yang saya sebut tadi secara retensi dan juga transfer tadi ada instrumen-instrumen ataupun juga ada elemen-elemennya. Secara existing yang tadi disebut oleh Pak Agus misalnya untuk retensi itu adalah penggunaan dana siap pakai. Jadi artinya kalau ada kejadian maka dana itu akan digunakan. Tetapi kita tidak bisa hanya berpikir untuk seperti itu karena pasti dananya kurang. Tadi kan disebut sekitar mungkin 20 sekian sampai 50 triliun. Kalau dikaitkan dengan jenis anggaran yang kita sediakan untuk tersebut pasti tidak cukup. Belum lagi ada ancaman seperti climate change. Kita nggak tahu seberapa itu akan terjadi dan kita udah lihat banyak buktinya. Jadi artinya kita perlu masukkan itu dalam skenario model kita sehingga kita bisa mengatakan kalau terjadi seperti ini kita udah punya pembiayaan dan itulah lewat risk transfer dan Indonesia sudah memulai itu. Makanya kita punya namanya asuransi barang milik negara. Aset-aset pemerintah diasuransikan, contohnya bangunan-bangunan, barang-barang mungkin jembatan dan lain-lain, sehingga ketika kejadian bencana seperti yang saat ini terjadi katakanlah di 3 provinsi di Sumatera, aset pemerintah tadi itu sudah tercover secara ekonomi. Jadi pemerintah mikirnya fokusnya ke yang belum tercover, mungkin masyarakat ataupun juga sektor-sektor lainnya. Ya, menarik untuk kita dalami lagi Pak usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan saya ke Pak Agus. Pak Agus, Indonesia kan saat ini sudah memiliki pooling fund bencana begitu ya. Seperti apa sih sebetulnya Pak implementasinya itu? Jadi pooling fund bencana ini kan kita salah satu strategi untuk mengamankan pembiayaan keuangan negara. Jadi ini pooling fund itu intinya adalah dana-dana yang dikumpulkan. Dalam hal ini BPDLH bertugas untuk mengumpulkan dana. Dananya dari berbagai sumber, mungkin dari dana pemerintah, dana mungkin dari hibah dan sebagainya dikumpulkan, kemudian dikembangkan. Hasilnya pengembangan tadi nanti akan dimanfaat oleh salah satunya BNPB. BNPB akan bertugas untuk menyalurkan, tapi bukan menyalurkan, tapi menerima proposal. Jadi ini penerimaan dari pooling fund itu adalah dari pemerintah pusat, dan kementerian lembaga, kemudian dari pemerintah daerah, kemudian juga POKMAS, kelompok masyarakat juga bisa, sama langsung pengadaan barang dan jasa. Ini jadi ada 4 itu yang boleh. Jadi masing-masing penerimaan manfaat tadi mengirimkan proposal kepada BNPB. Kemudian BNPB akan melakukan penilaian, diverifikasi setelah lolos, nanti proposal itu akan dimintakan pertimbangan kepada Kementerian Dalam Negeri, juga dimintakan kepada Bappenas dan juga kepada Kementerian Keuangan. Setelah lolos pertimbangan, maka BNPB akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk menyalurkan. Jadi ini untuk memastikan bahwa penggunaan dana itu sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Jadi kebutuhan supaya tepat, sehingga nanti disalurkan. Setelah disalurkan nanti dananya langsung masuk ke penerimaan manfaat untuk dimanfaatkan.
Jadi tahun ini kita sifatnya baru melakukan piloting project. Dari piloting yang dibuka untuk pemerintah pusat. Jadi kita yang mengajukan dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Kesehatan, dari BNPB, saya Kementerian Dalam Negeri. Kita sudah menyalurkan kurang lebih 10 miliar. Jadi dari ada beberapa proposal dari kementerian tersebut 10 miliar, dan sekarang sedang piloting, artinya kita menguji coba seluruh peraturan-peraturan, seluruh regulasi tentang penggunaan dana pooling fund ini. Ada proposal masuk, kita evaluasi, kita telaah, kemudian kita mintakan pertimbangan, kemudian kita salurkan, kita uji coba, dan kemudian kita setelah dilaksanakan kita evaluasi. Jadi ini baru uji coba, dan tentunya tahun depan akan kita buka proposal lagi untuk bisa penerimaan manfaat untuk mengajukan proposal lagi, untuk mengajukan setelah hasil dari piloting tadi kita sempurnakan untuk menyempurnakan beberapa regulasi dan peraturan-peraturan yang digunakan dalam pooling fund ini. Ya, menarik. Pak Saud, apakah ini memang solusi gitu ya, bisa dikatakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN sehingga pooling fund ini bisa bermanfaat ketika ada bencana, terutama bencana-bencana besar? Mungkin saya akan bilang dalam waktu dekat tidak akan mengurangi ketergantungan kepada APBN, karena pokok yang besar itu ada di APBN. Tetapi dia akan memperkuat pendanaan yang ada. Dan menariknya pooling fund ini kan sebetulnya masuk kepada dua konsep besar tadi yang saya sebutkan, risk retention atau menanggung risikonya, atau mentransfer risikonya. Jadi dia mulai juga membuat kita lebih aware secara finansial, secara fiskal, karena di dalam penyaluran pendanaan terus terang saja kadang-kadang kelambatan itu terjadi, atau ketika administrasi tidak memungkinkan dia membutuhkan waktu untuk tahun berikutnya. Pooling fund ada untuk mengisi kekosongan itu karena dia bisa menggunakan cadangan yang sudah ada tadi. Tetapi untuk saat ini jumlahnya masih kecil. Jadi kalau kita mengatakan langsung mengalihkan dari APBN kepada pooling fund, maka ada resiko bahwa nanti tidak cukup. Jadi untuk hal itu menurut saya dua-duanya perlu berjalan sambil nanti melihat bagaimana pooling fund ini bisa diperkuat tidak hanya oleh dana pemerintah, tapi juga dana-dana dari pihak mungkin negara lain ataupun juga swasta dan kelompok masyarakat. Mungkin sedikit saya tambahkan adalah dana masyarakat itu banyak untuk bencana. Jadi ketika kita lihat ada iklannya, kadang-kadang masyarakat mau berdonasi begitu ya. Tetapi kalau melewati pooling fund ini, kita betul-betul tahu secara total kebutuhannya berapa, dia bisa mengadres kemana, mungkin lokasinya, bahkan kalau bisa sampai by name, by address begitu ya, sehingga kebutuhan itu bisa teratasi. Tetapi kalau tidak dikumpulkan, kemudian didata dengan baik, tidak tersentral begitu ya? Mungkin ada yang tidak dapat begitu. Jadi ini skema yang membantu hal tersebut. Oke, saya ke Pak Agus lagi. Pak Agus, jadi ini kan pilot project-nya sudah mulai dijalankan gitu ya. Nah, kapan manfaatnya itu akan bisa dirasakan, Pak? Jadi untuk pooling fund itu kan bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di fase pra bencana, darurat bencana maupun di pasca sebenarnya. Tapi untuk titik berat utamanya sekarang di pra sama di pasca. Jadi untuk pasca, jadi ini nanti kedepannya tentunya memperkuat, karena selama ini kalau kita boleh katakan anggaran kita lebih fokus di darurat bencana. Jadi anggarannya besar di darurat bencana, sedangkan di pra sama di pranya sangat sedikit. Jadi kita akan menggunakan berbagai kegiatan-kegiatan di prabencana, seperti misalnya penyusunan kajian risiko bencana, kemudian ada sosialisasi, edukasi, pendidikan. Ini panjang, ini manfaatnya kan panjang, jadi kita akan di depan. Kemudian juga seperti misalnya untuk pembangunan tanggul dan sebagainya, tapi ini dananya masih kecil, belum bisa. Ini lebih banyak akan digunakan lebih banyak di penyusunan kebijakan, KIE, sebenarnya misalnya KIE itu komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemudian juga untuk gladi latihan, karena penanggulangan bencana tentunya sangat penting sekali untuk sering melakukan gladian untuk pelatihan, karena kalau tidak pelatihan tentunya agak kurang cepat penanganannya. Dan saya kira dengan itu nanti penanggulangan bencana akan manfaatnya cepat juga, sebenarnya cukup cepat untuk pengembangan kapasitas, istilahnya pengembangan kapasitas dari para pemain di kebencanaan, seperti pelatihan, gladi, dan berbagai latihan-latihan tersebut, saya kira gitu. Dan pengadaan barang yang sebelum ada bencana, seperti misalnya alat-alat APD, alat perlindungan diri, atau mungkin pengadaan barang-barang seperti perahu karet dan sebagainya bisa diadakan di depan, dilatihkan. Saat terjadi bencana maka mereka langsung bisa beraksi dengan cepat. Ya, agar bisa cepat tanggap begitu ya, bukan lagi gagap terhadap bencana, jadi benar-benar terskema dengan baik. Nah, terutama tadi Pak Agus juga menyinggung soal mitigasi begitu ya,
ini juga perlukah menjadi evaluasi kita bahwa mitigasi yang dilakukan selama ini masih sangat kurang, Pak? Tapi dijawab nanti saja. Tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Agus tadi menyinggung soal pra-bencana begitu ya, mitigasi yang harusnya bisa dioptimalkan. Bisakah diakui dan dievaluasi bahwa kita masih kurang melakukan mitigasi, dan apakah dana mitigasi itu memang masih kurang juga Pak untuk bisa mencukupi kebutuhannya? Ya, saya kira memang kita akui bersama Pak ya, Pak Saud ya. Jadi memang dana mitigasi itu mungkin ya kurang lah gitu, kira-kira masih kurang, tapi ya masih kurang. Seperti misalnya kalau kita lihat dari BMKG belum kerapatan misalnya seismolog, alat-alat seismolog yang dipakai di Indonesia itu misalnya kurang rapat salah satunya. Kemudian nanti di PUPR untuk perawatan tanggul-tanggul sungai dan itu masih kadang-kadang masih tidak. Contoh seperti banjir di Demak tahun 2022 ya, itu banjir karena memang airnya tinggi tapi juga karena tanggulnya jebol juga, salah satu penyebabnya tanggul jebol karena mungkin kurang perawatan, seperti salah satunya seperti itu. Jadi ini Pooling Fund ini salah satunya digunakan adalah salah satu untuk memperkuat program-program di prabencana dan di pasca bencana. Seperti misalnya untuk menyiapkan SDM, meningkatkan kapasitas SDM. Ini sangat penting sekali juga kapasitas SDM, juga kapasitas mitigasi. Selama ini kalau di BNPB anggaran-anggaran untuk mitigasi itu adanya di DIPA, selain juga ada dari hibah, kadang-kadang ada hibah dari atau loan dari luar negeri yang ada masuk ke BNPB juga digunakan untuk anggaran sebagai untuk mitigasi. Seperti misalnya kita bangun pusdalop, kita command center di setiap kabupaten. Kemarin kita ada dana dari World Bank untuk membangun pusdalop di yang lokasi-lokasi yang rawan tsunami. Kemudian kita juga memasang early warning system, dan kita juga meningkatkan kapasitas dari SDM di daerah, misalnya dengan desa tangguh bencana dan sebagainya. Jadi ini melengkapi dana yang kurang diperkuat dan PFB ini. Jadi sehingga pooling fund bisa digunakan untuk prabencana itu, bisa difokuskan ke sana juga begitu ya Pak, untuk meminimalisir biaya untuk penanggulangan bencana ya justru. Nah Pak Agus, bagaimana untuk memastikan sebetulnya Pak terkait dengan transparansi dan juga akuntabilitas PFB ini, terutama pada penyaluran dananya Pak? Jadi di saat awal saja untuk mengajukan proposal itu perlu dilengkapi dengan review dari APIP. APIP itu artinya inspektorat dari masing-masing. Jadi proposal yang dikirimkan pemerintah daerah atau dari kementerian lembaga itu harus dilengkapi dengan dokumen review dari APIP. Jadi direview dulu dari sisi kelayakannya, dari sisi keuangannya juga. Kemudian juga dilengkapi dokumen ESMS yang kita sebut, jadi seperti AMDAL, untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan diusulkan itu tidak merusak lingkungan dan juga tidak baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Jadi pertama itu ya, jadi dokumen itu harus direview dulu sama APIP masing-masing, kemudian dilengkapi dokumen ESMS, baru masukkan di BNPB, nanti sama BNPB ditelaah lagi, dan juga nanti tentunya akan dicek juga dipertimbangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan juga Kementerian Keuangan. Ini udah diseleksinya dari BNPB, dari daerah, dari BNPB, kemudian dari kementerian-kementerian, kemudian nanti baru disalurkan. Setelah disalurkan, BNPB dan kementerian terkait juga akan melakukan monitoring untuk memastikan bahwa dana-dana digunakan dengan tepat sesuai dengan sasaran yang sudah ditulis dalam proposal. Saya ke Pak Saud kemudian. Pak Saud, apa harapan Anda terkait dengan pooling fund bencana ini, terutama untuk memperkuat resiliensi bangsa, Pak? Ya, secara garis besar, pooling fund perlu dikaitkan dengan risk model. Kita harus memastikan pemodelan risiko itu secara lengkap dilakukan, dan bagaimana dia bisa mengisi gap ataupun juga penguatan dari dana yang sudah ada. Dana kita jelas sudah banyak dilakukan juga untuk katakanlah penanggulangan bencana, termasuk di dalam hal tanggap darurat. Tetapi apa yang masih belum? Saya sebutkan contoh tadi, menghubungkan antara transfer risiko, perhitungan antara misalkan kajian asuransi dengan bencana. Kenapa saya sebut asuransi dari tadi? Kelompok masyarakat kita ada yang mampu membeli asuransi sebetulnya, dan dia bisa terlindungi dengan menghadapi bencana. Untuk masyarakat yang tidak mampu melindungi, pooling fund bisa membantu hal tersebut, apakah dalam bentuk skema subsidi atau dana bergulir lain-lainnya. Jadi ada
kemampuan fleksibilitas untuk mengisi keragaman yang ada dari tingkat ekonomi masyarakat yang berbeda. Kalau masyarakat yang jelas sangat miskin atau ekstrim kemiskinannya, maka itu sangat wajar untuk mendapatkan bantuan ataupun subsidi sehingga asuransinya dilakukan ataupun juga bantuan langsung bahkan. Tetapi untuk masyarakat yang lain, jangan lupa kita juga harus melibatkan kemampuan mereka. Jadi ada unsur edukasi yang perlu dilakukan oleh Pooling Fund sehingga mengatakan daerah Anda rawan risiko, maka apa yang perlu dilakukan baik mitigasi di tingkat komunitas maupun juga apa yang dia bisa lakukan dalam konteks misalkan memilih lokasi yang aman terhadap bencana. Itu hal-hal yang bisa dibantu, dan Pooling Fund sendiri ingin saya tegaskan adalah memperkuat pendanaan yang sudah ada. Baik, kita nantikan bagaimana implementasinya nanti. Siap. Terima kasih Pak Agus dan juga Pak Saud sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.